Ya pemirsa, di tengah-tengah kemelut penanganan bencana Sumatera, netizen justru mengenang dan juga merindukan 3 sosok yang pernah terlibat dan berjasa sebagai jembatan informasi seputar bencana. Mereka adalah mantan Kepala BNPB almarhum Doni Monardo, mantan juru bicara BNPB almarhum Sutopo Purwonugroho, dan mantan juru bicara Satgas COVID-19 almarhum Ahmad Yuryanto. Bencana banjir dan longsor yang melanda 3 provinsi di Sumatera tak hanya meninggalkan kerusakan dan duka mendalam, tetapi juga memicu diskusi publik mengenai kualitas penyampaian informasi bencana nasional. Di tengah ketidakpastian, masyarakat kembali mengenang 3 tokoh yang pernah menjadi rujukan dalam mencari informasi dan manajemen krisis bencana, yakni mantan Kepala BNPB almarhum Doni Monardo, mantan Jubir BNPB almarhum Sutopo Purwonugroho, dan mantan Jubir Satgas COVID-19 almarhum Ahmad Yuryanto. Menjabat sebagai Kepala BNPB periode 2019-2021, Doni Monardo menghadapi berbagai bencana besar semasa kepemimpinannya, termasuk pandemi COVID-19. Doni dikenal responsif, cepat mengambil keputusan, dan selalu hadir di tengah masyarakat terdampak. Doni juga dikenal sebagai penggerak mitigasi jangka panjang dengan kampanye pelestarian lingkungan. Doni wafat pada 2023 usai dirawat intensif selama 2 bulan. Tak hanya Doni, BNPB juga dikenal dengan sepak terjang sang juru bicara, almarhum Sutopo Purwonugroho. Rutin berbagi informasi dengan masyarakat, Sutopo menjadi wajah informasi kebencanaan di Indonesia melalui sumber informasi yang jujur, ilmiah, dan menenangkan masyarakat sehingga mampu memerangi hoaks. Tak hanya menyajikan data akurat, Sutopo juga mampu berbicara dengan empati yang mendalam. Namun, kanker paru-paru stadium lanjut memaksa Sutopo menyerah. Sutopo wafat pada 2019. Di era pandemi COVID-19, mantan juru bicara Satgas COVID-19 Ahmad Yuryanto kerap dijadikan tolok ukur ketegasan komunikasi pemerintah di tengah kekacauan pandemi. Di tangan Yuri, alur informasi yang jelas membantu masyarakat merasa aman dan terarah. Namun menjelang pandemi berakhir, Yuri pun wafat pada 2022 karena kanker usus yang dideritanya. Kerinduan masyarakat akan ketiga sosok ini pun ramai-ramai digaungkan di media sosial. Warganet mengingat ketiganya sebagai simbol kualitas kepemimpinan yang diharapkan masyarakat. Karena sejatinya, di tengah bencana, kehadiran pemimpin dengan komunikasi yang menyejukkan dan kerja nyata adalah sosok yang didamba. Pemirsa, Kepala BNPB meminta maaf kepada Bupati Tapanuli Selatan Gus Irawan Pasaribu. Permintaan maaf setelah pernyataannya bahwa bencana Sumatera hanya mencekam di sosial media, viral dan menuai banyak kecaman. Permintaan maaf disampaikan Kepala BNPB saat melihat kondisi bencana di Desa Aek Garoga, Tapanuli Selatan. Letjen Suharyanto tak menyangka dengan besarnya dampak banjir bandang yang melanda Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Suharyanto mengatakan BNPB hadir di Tapanuli Selatan untuk menolong masyarakat yang terdampak banjir. Sebelumnya, Suharyanto sempat menyebut dampak banjir bandang terlihat mencekam seperti unggahan-unggahan yang beredar di media sosial. Suhartoyo mengaku terkejut dan meminta maaf usai melihat langsung dampak kerusakan akibat banjir bandang di wilayah Tapanuli Selatan. Surprise begitu ya, saya tidak mengira sebesar ini. Saya mohon maaf Pak Bupati, baru kali ini. Bukan berarti kami tidak peduli begitu. Ya mungkin karena Pak Agus, Pak Yana Mora ini nggak mau terlalu membebani pikiran, jadi masih semangat terus begitu beliau. Artinya logistik dan segala macamnya masih tercover. Nah kami tentu saja hadir di Tapanuli Utara ini, di Tapanuli ya, hadir di Tapanuli ini untuk membantu seluruh masyarakat. Tidak ada bedanya apakah itu utara, selatan, Sibolga, Mandailing, Natal, itu sama semua bagi kami. Tidak melihat
suku, agama, ras, dan sebagainya. Jadi memang kami turun kekuatan penuh. Di sini Pak Yana Mora, Pak Agus Marsanto ini sebagai perpanjangan tangan kita ya, untuk membantu. Sebelumnya, Kepala BNPB Suharyanto menyebut bahwa bencana banjir longsor yang melanda Sumatera hanya mencekam di media sosial. Yang dimaksud dengan status bencana nasional yang pernah ditetapkan oleh Indonesia itu kan COVID-19 gitu. Sementara bencana-bencana yang sama itu apa? Tsunami 2004, hanya 2 itu yang bencana nasional. Sementara setelah itu banyak bencana, gempa Palu, gempa NTB, kemudian gempa Cianjur, mungkin skala korban, kemudian juga kesulitan akses, ya rekan-rekan media bisa bandingkan aja dengan yang kejadian sekarang ini. Ya, memang kemarin kelihatannya mencekam ya, karena kan berseliweran di media sosial, nggak bisa ketemu apa, tapi begitu sampai ke sini sekarang, begitu rekan media tadi hadir di lokasi, kemudian tidak hujan, coba di Sumatera Utara yang kemarin kelihatannya mencekam, kan sekarang yang menjadi hal yang sangat serius tinggal Tapanuli Tengah gitu. Yang lain kan relatif masyarakatnya kita lihatlah ya. Jadi saya tidak perlu menyampaikan pendapat apakah perlu tidaknya bencana nasional atau daerah, tapi sekarang statusnya masih bencana daerah. Dalam kunjungan ke Tapanuli, Sumatera Utara, Presiden Prabowo Subianto membuka suara soal desakan agar bencana banjir longsor di 3 provinsi yakni Aceh, Sumatera Barat, dan Utara jadi status darurat bencana nasional. Presiden menyerahkan penanggulangan dan pencarian korban sepenuhnya kepada pihak terkait termasuk BNPB dan Basarnas. Prabowo menyatakan tak ada instruksi khusus kepada pihak-pihak terkait. Prabowo memastikan pemerintah pusat akan terus mengirim bantuan yang dibutuhkan daerah. Ya, enggak, mereka sudah punya SOP, punya protap. Ya kita sekarang apa yang dibutuhkan kita kerahkan. Ya, iya kita monitor terus. Saya kira situasi membaik ya. Jadi saya kira kondisi yang sekarang ini sudah cukup. Ya, kita sekarang prioritas bagaimana bisa segera kirim bantuan-bantuan yang diperlukan, terutama BBM yang sangat penting. Listrik sebentar lagi saya kira bisa dibuka semuanya. BBM tadi yang dilaporkan ke saya yang sangat penting. Ada beberapa desa yang terisolasi, insya Allah kita